membicarakan mengenai menepati janji. Apa hukum menepati janji, Bu? Hah, dosa. Apa hukum menepati janji, Bu? Wajib. Ibu ngantuk ya. Kalau saya ngetes. Kalau hukum berjanji apa, Bu? Barusan Ustadz Maulana bilang tadi, apa hukum berjanji? Mubah. Hukum berjanji adalah mubah, jaiz atau boleh. Tapi kalau hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana ciri dari orang yang munafik adalah salah satunya ketika berjanji dia tidak menepati. Ia ingkar. Maka akhlak dari seorang muslim, tanda kesempurnaan iman bagi seorang muslim adalah ketika dia berjanji, dia menepati. Makanya jaminannya adalah surga. Ketika apa? Dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dijamin surga bagi siapapun ketika berbicara dia tidak berdusta, jujur ya. Kemudian ketika diberi amanah tidak khianat, apalagi Bu? Ketika berjanji menepati tadi. Kemudian menjaga pandangannya, kemudian menjaga kemaluannya, kemudian menghindari diri dari tangan yang bisa mengakibatkan orang lain celaka karenanya. Maka itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Menepati janji ini menjadi akhlak yang luar biasa bagi seorang muslim yang sering sekali kita abaikan begitu saja. Contoh, membicarakan janji itu terbagi jadi 3. Janji kepada Allah, ada yang namanya syahadat. Kan kita selalu dalam sholat kita memperbaharui syahadat kita, tersyahadat kan Bu? Kemudian tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan di alam roh kita juga sudah berjanji pada Allah. Janjinya apa? Alastu birabbikum qalu bala syahidna ya. Kita berjanji kepada Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan. Itu janji di zaman ruh, itu janji kepada Allah. Ada janji dengan sesama manusia. Hal paling mudah, besok saya janji yuk datang jam 10 siang misalnya, jam 10 pagi misalnya. Kemudian tidak ada kabar sama sekali, tidak ada alasan-alasan yang syar'i, tidak ada alasan-alasan yang mendesak, tiba-tiba molor terus. Itu termasuk dengan ingkar janji. Hal yang sering disepelekan oleh kita. Semua orang telat akhirnya tidak mengabari, termasuk bagian dari ingkar janji. Bagian dari ingkar janji sering dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Mama pulangnya cepet kok dari kantor, mama pulangnya cepet kok. Padahal dari pagi sampai malam gak pulang-pulang, anaknya nungguin nih mama pulangnya lama banget. Termasuk bohong, kalau kamu gak nakal mama beliin coklat. Taunya gak dibeliin coklat, ibunya lupa. Termasuk bagian dari bohong, karena di zamannya Rasulullah SAW pernah terjadi seperti itu. Seorang ibu yang mengatakan saya akan memberikan kamu kurma. Kata Rasul, kalau kamu tidak memberikan kurma kepada anakmu maka kamu dikategorikan sebagai seorang yang pendusta. Ada juga tadi apa Bu? Janji kepada Allah, janji sesama makhluknya Allah, janji pada diri sendiri ada yang namanya nazar. Nazar berjanji pada diri sendiri ketika Allah sudah mengabulkan sesuatu maka kita berjanji akan melakukan ibadah-ibadah tertentu. Tapi janganlah bernazar karena nazar adalah ciri dari orang-orang yang pelit sesungguhnya. Kita lihat ya bagaimana akhlak muslim, akhlak Rasulullah SAW dalam menepati janji. Yang dikatakan menepati janji ini wajib sekali. Pernah pada satu riwayat dijelaskan seseorang berjanji pada Rasul akan bertemu dengan Rasul di sebuah tempat pada hari tertentu. Rasul sudah menunggu orang tersebut sampai kemudian orang tersebut ingat 3 hari kemudian baru orang tersebut datang ke tempat itu. Kata Rasul apa? Kau sudah menyulitkanku, kau sudah menyusahkanku, aku sudah menunggu 3 hari di sini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking Rasul menepati janji. Lihat, kalau kita lihat contoh dari Rasul dan para sahabat menepati janji termasuk akhlak kesempurnaan dari iman seseorang. Masya Allah. Jadi kalau misalnya sampai kita nggak menepati janji berarti iman kita nggak sempurna juga. Iya, Hati-hati. banyak juga bikin undangan jam 7. Kenapa Nah. jam 7? Kan sebenarnya jam 8 tapi saya tulis jam 7. Karena biasa ngaret itu. Oh ya Allah. Kan biasa, berarti dia sudah memperkirakan. Bukan berarti juga nih kadang-kadang nih kita suka janji sama orang. Gitu nih pengalaman Kalau juga ada nih. alasan-alasan kasih tahu aja. Iya. Misalnya hujan lebat, hujan deras atau Iya. apa. Alasan yang Sakit. diperbolehkan itu 3. Apa tuh Pak Ustadz? 1 karena sesuatu yang diharamkan. Ya. 2 karena tidak mampu. Betul. Betul. 3 karena Kenapa? nggak bisa. Oh. Hmm. Oh, oh aja, gak jelas juga Termasuk katanya. perjanjian itu adalah segala macam yang namanya akad-akatan. Akad. Karena Masya sesuatu yang Allah. diharamkan yang dijadikan janji. Betul. Nih, Nggak boleh. sebentar Pak Ustadz mohon izin. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu boleh sama bintang tamu kita di sebelah kanan. Iya. Ini Anjar nih terkenal banget nih sama teman-teman ini suka di ini. Apa? Di apa namanya? Dibully. Dibohongin. Masa? Ditipeng. Apa itu Ditipu, apa tuh? Tipu. Ditipu. Oh ditipu. Kenapa? Karena dia ini orangnya nggak enakan. Oh. Terlalu baik sama orang. Jadi orang janji-janjiin. Ya Allah. Ternyata dibohongin. Coba ada sharing cerita nggak Nasib sedikit kita sama sama kita? dia kayaknya. Jadi dulu tuh ada punya teman. Hmm.
jadi teman main, terus dia juga udah berkeluarga. Saya juga memang sering makan di tempat dia, kadang kalau pulang malam tidur di tempat dia. Makanya waktu pas usaha dia lagi bangkrut, saya ngelihat anak-anaknya kurang makan, nggak bisa makan, segala macam. Sampai akhirnya dia minta pinjem BPKB mobil untuk digadaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Terus, Nah terus? itu, habis itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan benar bayar. Tapi bulan keempat selanjutnya nggak bayar-bayar. Mau nggak mau kan daripada mobil saya ditarik, mendingan saya jual. Oh, Gitu. ya Allah. Kalau Alona lain lagi ceritanya. Ini alhamdulillah dia sudah menemukan jodohnya. Amin, Tapi amin. saya dengar Alhamdulillah. kebanyakan kemarin-kemarin sebelumnya di PHP-in orang katanya. Janji gitu ya. Yang sudah-sudah Yang sudah-sudah ya. Tapi ya bener kan, tapi kan ini janji juga Pak Ustadz berhubungan sama janji kan? Iya, sebenarnya juga Alona ingin menanyakan kepada Pak Ustadz juga ya tentang janji ini yang saat itu Alona saat itu kan pernah yang namanya ditahan gara-gara yang Alona kena korban calo paspor. Nah di situ Alona itu dekat dengan seseorang yang orangnya tuh baik sekali, tapi dia mempunyai penyakit HIV yang sudah sangat parah, yang sudah tertidur tak berdaya. Dan Alona saat itu dibebaskan tanpa syarat karena tidak dari hakimnya itu Alona tidak bersalah gitu kan. Jadi Alona langsung bebas tanpa syarat. Tapi karena seseorang tersebut Alona juga orangnya baik, personalitinya baik, dia perhatian juga. Jadi dia bisa dibilang di saat dalam penjara situ bisa disebut dia sahabat Alona, teman curhat Alona gitu kan. Tapi di saat dia tahu Alona bebas tanpa syarat, Alona berjanji kalau Alona itu akan datang terus menjenguk dia, memberi semangat hidup. Tapi pada akhirnya Alona mendengar dia sudah tidak ada lagi. Dan itu membuat Alona yang sangat sedih karena Alona pun nggak tahu dikuburnya di mana. Karena Alona, setahu Alona dia diambil oleh temennya karena dia tidak punya keluarga. Gitu. Alona, gini. Kalau ada kesempatan Alona, menyumbanglah dengan niat untuk dia. Nanti kan umroh kan? Insya Allah saya Umrah pertama kan untuk diri dulu. kedua. Nanti keduanya niatkan buat dia. Kalau mau lebih aman puasa 3 hari aja. Ya, bisa. Oke. Mungkin puasa Ustaz Zaki 3 mau hari ditambahkan lagi? Berturut-turut. Untuk Iya. diri dia. Diri karena sudah melakukan pelanggaran. Betul. Karena tidak memenuhi janji. Ustaz Tapi Zaki? jangan Ini mempermainkan sebenarnya- janji. Ini sebenarnya menjadi pembelajaran berharga untuk kita. Betul. Terkadang misalnya ada anggota keluarga sakit atau sahabat Itu sakit. benar-benar itu. Kemudian kita berjanji untuk menjenguknya. Tapi terkadang ini pengalaman Oki juga. Terkadang karena kesibukan nanti mungkin jenguknya akhirnya kita Betul. tunda-tunda. Taunya ternyata sudah dipanggil Allah duluan. Iya. Ternyata termasuk salah satu hak dari seorang muslim ketika sakit adalah dijenguk. Tapi bagusnya gini aja. Kalau misalnya sudah berbuat kepada orang lain, terus orang itu sudah nggak ada, misalnya sudah kesulitan lagi mencari informasi tentang dia, cari orang lain lagi untuk berbuat baik kepada orang yang lain lagi. Oh, Jadi ada Cari solusi yang dari lain Ustaz Sam lagi. juga. Berbuat Masya baik Allah, pada- jelas ya Tapi Alona kalau ya. Kemakan beban itu Betul. amankan puasa. Orang yang mengaku salah, merasa bersalah itu bagus. Betul. Tanda tobat betul. itu. Nah masalahnya nih sekarang kita nih sebagai manusia yang perlu diingatkan nih. Jangan sampai mudah berjanji. Nah setelah ini buat jamaah yang di rumah biar tahu juga buat jamaah yang studio. Ustadz Maulana akan menjelaskan tentang apa dampaknya bila sering mengabaikan janji. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Hati-hati, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah rusaknya akhlak di akhir zaman. Salah satu pembuat rusaknya akhlak adalah tidak menepati janji.